Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Nurmayanti dari kelas K01. Kali ini saya akan membahas tentang psikologi sastra tokoh utama dalam film Kapan Kawin. Menurut Ratna dalam Devi 2009 halaman 150, psikologi sastra adalah analisa tentang sebuah karya sastra menggunakan perbandingan dan relevansi ilmu psikologi. Seorang ahli psikologi asal Austria bernama Sigmund Freud yang lahir pada tahun 1956 berpendapat bahwa setiap manusia memiliki pikiran, perasaan, keinginan, dan ingatan yang tanpa kita sadari. Nah, setiap manusia itu punya alam bawah sadar. Alam bawah sadar itulah yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Alam bawah sadar menurut Sigmund Freud itu terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah id, yang kedua adalah ego, dan yang ketiga adalah super ego. Yang pertama adalah id. Id adalah pikiran, insting, dan nafsu yang ada di dalam diri kita. Id ini akan merasa senang jika kita dapat memenuhi nafsunya. Misalnya, id ini kita punya id ingin makan, kita makan. Nah, id itu akan merasa senang jika kita bisa memuaskan nafsu kita untuk makan. Yang kedua adalah super ego. Super ego adalah pikiran tentang apa yang benar atau apa yang salah. Jadi, super ego inilah yang sering bertentangan dengan id. Kalau kita sering mendengar istilah konflik batin. Nah, konflik batin ini terjadi ketika id dan super ego itu sama-sama ingin dipuaskan. Ketika id ingin makan tapi tidak ada makanan, terus id ini mau kita untuk mengambil makanan yang di atas meja walaupun itu bukan punya kita. Tapi super ego itu, ketika super ego bekerja, super ego akan berpikir, ini baik atau tidak, ini benar atau salah gitu. Jadi id dan super ego itu sering sekali bertentangan dan menimbulkan konflik batin. Disinilah peran yang ketiga, yaitu ego. Ego itu seperti pengendali antara id dan super ego. Ego di sini bisa menjadi penyeimbang, penghubung, seperti jembatan antara id dan super ego. Dan di antara 3 komponen ini, id, super ego, dan ego, hanya ego yang bisa kita kendalikan. Ego itu seperti tingkah laku kita nanti. Jadi kalau misalnya yang tadi, kalau misalnya kita mau makan, id kita mau makan, tapi super ego kita bilang, jangan dimakan, itu kan bukan makanan kita. Nah, ego inilah yang akan bekerja. Kita mau memuaskan id kita atau ingin mengikuti super ego kita gitu. Kali ini saya akan menganalisis psikologi sastra dalam tokoh utama film Kapan Kawin. Kapan Kawin ini adalah sebuah film yang ditulis skenarionya oleh Monty Tiwa. Monty Tiwa adalah seorang penulis skenario yang lahir di Jakarta pada tanggal 28 Agustus. Nah, film ini bercerita tentang Dinda yang sudah berusia 33 tahun tapi tidak kunjung menikah, walaupun dia sudah memiliki karir yang bagus, prestasi yang bagus di bidang pekerjaannya. Dia adalah general manager di sebuah hotel bintang 4 di Jakarta. Keluarganya hidup di Jogja, ayah ibunya tinggal di Jogja, dan ayah ibunya itu ingin Dinda cepat-cepat untuk menikah. Singkat cerita, Dinda ingin menyenangkan hati orang tuanya dengan menyewa aktor bayaran, yaitu Satrio yang diperankan oleh Reza Rahardian. Jadi Satrio ini seolah-olah menjadi kekasihnya Dinda dan tunangannya Dinda nantinya. Padahal Dinda itu sama Satrio tidak saling mengenal dan dia hanya aktor bayaran. Lalu lambat laun rasa itu mulai muncul. Dinda mulai ada perasaan ke Satrio, begitu juga dengan Satrio, tapi mereka tidak saling mengatakan itu. Mereka hanya memendam perasaan mereka sampai akhirnya di malam ulang tahun pernikahan ayah dan ibunya Dinda, Satrio mengungkapkan perasaannya bahwa ia ingin kalau hubungan mereka itu tidak hanya dalam skenario saja, tapi dalam dunia nyata juga. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah, dan skenario tadi
akhirnya juga diketahui oleh keluarganya Dinda dan membuat ayah ibunya kecewa. Tapi setelah kejadian itu, ayah ibunya Dinda ini jadi tahu keinginan anaknya, tidak menuntut banyak, tidak mengekang anaknya untuk selalu tampil sempurna. Padahal anaknya ini bisa gitu mendapatkan laki-laki yang sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan kemauan ayah dan ibunya. Karena kakaknya Dinda ini memiliki suami yang sempurna di mata ayah dan ibunya Dinda, padahal di belakang ayah ibunya Dinda, suami kakaknya Dinda ini, suami si Nadia ini melakukan KDRT kasar gitu. Jadi Dinda ini rela menyewa aktor bayaran untuk menyenangkan hati ayah dan ibunya. Jadi Dinda memiliki id untuk menikah, untuk memiliki pasangan, untuk disayangi oleh ayah ibunya. Tapi super egonya itu bergejolak dengan id. Dia ingin menyenangkan hati ibunya, tapi dengan cara menyewa aktor bayaran. Berarti kan itu dia berbohong. Dia tidak mengikuti norma yang berlaku di masyarakat. Yang namanya bohong itu pasti salah. Tapi Dinda tetap melakukan kebohongan itu untuk menutupi semuanya agar ayah dan ibunya itu tidak menuntut lagi pertanyaan kapan kawin, dan kapan kawin. Jadi idnya Dinda itu ingin menikah, tetapi tidak ada pasangan yang sesempurna dalam pikiran ayah ibunya. Super egonya bergejolak antara mengikuti orang tuanya atau mengikuti dirinya. Akhirnya dia memiliki ego untuk mengikuti keinginan orang tuanya meskipun itu salah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Dinda ini memiliki id yang cukup tinggi untuk menikah, walaupun sudah usia 33 tahun, dia kan belum menikah nih. Jadi dia tuh sebenarnya mau menikah, cuman karena standar dari ayah ibu yang terlalu tinggi, jadi dia belum bisa mendapatkan pendamping yang sempurna. Idnya dia itu sebenarnya pengen menikah, cuman super egonya itu bertentangan antara mau menikah sesuai dengan keinginannya atau sesuai dengan kriteria orang tuanya. Dan akhirnya egonya dia bekerja untuk membuat orang tuanya tuh bahagia dengan berbohong dan menyewa aktor bayaran. Itulah analisis saya terhadap tokoh utama dari film Kapan Kawin. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.